Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Andini dari kelas 6B KI akan sedikit menjelaskan materi kurikulum merdeka. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari kurikulum merdeka itu adalah sebuah konsep kurikulum pendidikan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau biasa disebut Kemendikbudristek Indonesia. Sekarang tujuan dari kurikulum merdeka. Tujuan dari kurikulum merdeka itu adalah untuk memberikan kebebasan dan keluasan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah, sekolah, serta peserta didik. Inti dari kurikulum merdeka ada 4. Yang pertama, fleksibilitas. 2. Pembelajaran berbasis kompetensi. 3. Pembelajaran terintegrasi. Dan yang terakhir, penilaian autentik. Saya akan menjelaskan satu persatu dari inti kurikulum merdeka. Yang pertama ada fleksibilitas. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, sekolah, serta peserta didik. Yang kedua ada, tidak ada lagi kurikulum yang bersifat seragam untuk seluruh Indonesia. Itu yang fleksibilitas. Yang kedua ada pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu fokus pada pengembangan kompetensi peserta didik, bukan hanya pada penguasaan materi saja. Yang kedua ada pembelajaran diarahkan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, inti dari kurikulum merdeka ada pembelajaran terintegrasi. Maksudnya apa? Maksudnya itu pembelajaran tidak lagi terbagi-bagi dalam mata pelajaran yang terpisah, tetapi diintegrasikan dalam tema-tema atau proyek-proyek. Terus maksudnya lagi ada peserta didik belajar secara holistik, mengaitkan berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir ada inti dari kurikulum merdeka, penilaian autentik. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu penilaian tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis, tetapi juga melalui observasi, portofolio, dan penilaian kinerja. Dan maksud lain ada yang menjelaskan penilaian diarahkan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Sekarang ada isi dari kurikulum merdeka. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila yang mencakup nilai-nilai Pancasila dan kompetensi abad 21. Yang kedua ada struktur kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran wajib, mata pelajaran pilihan, dan kegiatan pengembangan diri. Yang ketiga ada pembelajaran terintegrasi yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam tema-tema atau proyek-proyek. Yang keempat ada penilaian autentik yang mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Sekarang kita ke struktur kurikulum merdeka. Yang pertama ada mata pelajaran wajib. Biasanya mencakup mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan lain-lain sesuai dengan tingkat pendidikan. Yang kedua ada mata pelajaran pilihan. Artinya peserta didik dapat memilih dari berbagai mapel atau berbagai opsi mata pelajaran pilihan yang ditawarkan oleh sekolah. Yang ketiga ada kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri ini mencakup beragam kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter, keterampilan, dan minat. Sekarang kita ke manfaat kurikulum merdeka. 1. Ada meningkatkan kreativitas dan inovasi. Artinya apa? Kurikulum merdeka mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan masalah.
Hal ini membantu mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Yang kedua ada mengembangkan minat dan bakat. Artinya apa? Artinya itu kurikulum merdeka memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran atau topik yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik. Yang ketiga ada meningkatkan kemandirian. Kurikulum Merdeka mendorong peserta didik untuk menjadi lebih mandiri dalam belajar, mengatur waktu, dan mengambil keputusan. Hal ini mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang keempat ada menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kurikulum Merdeka ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat. Hal ini dapat meningkatkan relevansi dan kebermanfaatan pendidikan bagi masyarakat. Yang terakhir ada mendorong kolaborasi. Artinya itu kurikulum merdeka ini mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam proyek-proyek pembelajaran, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Kesimpulan dari kurikulum merdeka ini. Jadi kesimpulannya itu konsep ini memberikan fleksibilitas, kemandirian, dan fokus pada pengembangan potensi individu peserta didik, sehingga dapat menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.